Pada Rabu 9 November 2022, pemerintah Provinsi Maluku menggelar konferensi pers terkait kondisi perekonomian Maluku pada triwulan ketiga tahun 2022 yang berpusat di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku. Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalama dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Bakti Artanta, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan awak media. Dalam kesempatan tersebut, Basalama mengatakan bahwa pada triwulan ketiga tahun 2022, perekonomian Maluku tumbuh sebesar 6,01% year on year, meningkat dibanding triwulan sebelumnya, yakni sebesar 4,85% year on year. Dan angka tersebut juga lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga tahun 2022 secara nasional, yakni 5,72% year on year. Ia juga menambahkan bahwa perkembangan situasi makroekonomi yang semakin membaik ini mengindikasikan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global yang makin tinggi, namun perekonomian Maluku masih tetap tumbuh dengan baik serta stabilitas yang masih relatif terjaga. Pertumbuhan ekonomi ini ditopang atau dimotori oleh pertumbuhan tinggi pada sektor-sektor produktif di pemerintah Provinsi Maluku. Sektor-sektor produktif itu adalah industri pengolahan. Ya. Yang kedua, sektor perdagangan. Itu termasuk UMKM, barang dan jasa, sektor informatika dan komunikasi. Yang ada, Pak Kadis disampaikan itu tumbuh juga 8,06% dan sektor jasa perusahaan 7,85%. Pertanian dan kehutanan dan perikanan tumbuh 7,24%. Kemudian yang berikutnya, sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum. Akomodasi ini termasuk sektor MICE, Pak. Meeting, insentif, convention dan exhibition. Itu industri hotel yang ada di Maluku. Yang berikutnya kepada divisi sebenarnya pertumbuhan ekspor Maluku, dan yang paling penting yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dan selalu berulang-ulang adalah ketajaman dari program-program yang ini harus berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Sekali lagi, ini terus akan kita lakukan berbagai upaya dan langkah-langkah. Ini kita juga akan sudah buat satu OPD satu desa untuk penanganan kemiskinan. OPD nggak bisa sendiri, tentu dengan kabupaten. Kabupaten nggak bisa sendiri, tentu dengan perbankan dan perbankan. Apa intervensi yang harus dilakukan? Karena ini juga bagian dari program nasional. Bagaimana menangani Maluku yang Bapak udah tahu bersama, 96% itu berbasis maritim, Pak. Itu capaian-capaian yang sudah kita lakukan. Tentu tantangan tetap cukup besar di hadapan kita dan kita nggak tahu paradoks dunia seperti apa. Yang penting kerja-kerja ini kita bisa lakukan dengan cepat, dengan bagus. Dan di Infocom ini juga dari seluruh OPD yang ada, keterbukaan informasi publik udah semua. Bapak udah bisa caleg dari dia. Tepuk tangan itu sama Infocom ini. Ya. Itu yang kita on progress. Kita berharap seluruh indikator-indikator ini kita bisa mempertahankan dan ujung-ujungnya ekonomi Maluku akan kita bisa tumbuh tetap di atas 5% dan ini berdampak kepada masyarakat.